Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Lihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang perspektif titik hilang 1 atau perspektif 1 titik hilang ya. Saat ini kita lanjutkan ke perspektif 2 titik hilang. Jadi secara teknis perspektif dengan 2 titik hilang atau 2 titik lenyap ini hampir sama ya dengan teknik perspektif 1 titik hilang. Samanya di mana? Samanya itu terutama dalam menggambar vertical line sama horizontal line pada objek itu ya. Kemudian ya termasuk perspektif lainnya. Kalau perspektif lainnya mau 1, 2, 3 sama ya. Nah, yang berbeda dengan perspektif 3 titik hilang pada vertical line-nya nanti. Kalau 1 dan 2, perspektif 1 titik hilang atau 2 titik hilang, horizontal line-nya sama vertical line-nya sama, yaitu tegak lurus ya, pada objek-objek yang sifatnya kotak ya. Nah, di perspektif 2 titik hilang ini, cuman bedanya ya, mestinya garis horizonnya saja yang ada yang dikasih vanishing point 2 titik fokus. Jadi kemarin kita sudah belajar garis hayal ya, garis yang garis yang membentang ya, yang terjadi karena keterbatasan pandangan kita, gitu ya. Ketika kita memandang di sebuah ruang terbuka ya, yang luas dan seterusnya, sehingga terjadi garis hayal ya. Nah, persimpangan garis yang berasal dari 2 titik hilang ini akan membentuk sebuah sudut ya, ditarik dari sisi kiri dan dari sisi kanan, maka kemudian terjadi sudut ya. Dan umumnya objek yang pas untuk menggambar 2 titik hilang ini adalah objek-objek kayak bangunan yang kita pandang dari sudut ya, sehingga dia memanjang ke sana dan juga memanjang ke kiri dan ke kanan gitu ya. Tapi dalam dalam sudut pandang yang jauh ya, sehingga dia terjadi distorsi ke kanan ataupun ke kirinya. Biasanya jika jarak antara 2 titik hilang ini terlalu berdekatan, maka penampakan objek gambar benda akan mengalami distorsi atau kejanggalan ya. Makanya sebaiknya antara titik kiri dan titik kanan itu agak berjauhan ya, titik hilangnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang dimaksud gitu ya. Jadi saya laser. Jadi kalau kemarin ya kita tetap memakai satu horizon ya, dari sini ke sini ya. Ini garis hayalnya. Nah, kalau 1 titik hilang kemarin kan kita bisa menggunakan vanishing point atau garis lenyapnya itu di tengah, di kiri ataupun di kanan. Nah, kalau 2 titik hilang ini ya kanan kiri, ya tentu kanan kiri. Dan umumnya kita potret dari pojok ya, yang membentang ke sana bisa di pojokan, misalkan di perapatan ya, perapatan jalan raya yang masing-masing ke kanan dan ke kirinya kita bisa lihat secara luas gitu ya, dan berjejer objek-objek yang di pinggirnya, atau mungkin di objek-objek gedung yang luas ya, bisa jadi begitu. Jadi secara umum sama dengan kemarin. Jadi perspektif guidelines-nya kalau kemarin hanya ikut satu bagian, kalau di sini ikut 2 titik. Jadi baik di sini ataupun di sini. Jadi semua yang ada di sekitarnya ini, objek yang akan digambar, itu semua ditarik dari sini dan dari sini. Ya, semuanya ditarik begitu. Sehingga dia bisa ikut garis line-nya ini. Ya, garis titiknya. Nah, persamaannya dengan perspektif 1 titik hilang itu adalah vertikal line-nya ini selalu tegak ya, selalu tegak lurus dengan horizontal line-nya kalau ada horizontal line begini. Jadi jangan sampai ini bengkok ya ininya ya, misalkan ada gambarnya begini atau begini gitu ya, nggak boleh. Jadi semuanya untuk hal yang menjulang ke atas atau garis ke atas itu harus digambar tegak begini ya. Jadi begini, jadi line-nya begini. Nah, kemudian yang ke kanan ke kirinya ikut terhadap perspektif guideline yang ini ya. Perspektif lainnya ini ya ikut dengan baik, kalau misal arahnya ke kanan ya ikut ke perspektif guideline yang kanan, yang arah ke kanan sini. Kalau ke kiri ya ikut yang perspektif guideline ke kiri sini. Ya. Oke.
Jadi bagian-bagian bersama ini adalah horizontal line atau garis hayal, yang ini adalah vanishing point atau titik hilangnya, yang ini adalah vertical line-nya, yang ini adalah perspektif guideline-nya. Ini akan kita hapus kalau kita sudah menggambar objeknya ya, semua objeknya. Ya, yang ini kita sebut dengan perspektif line ya. Kenapa kita sebut perspektif line ya? Karena di sini kan namanya perspektif ya, kelihatannya bengkok. Kelihatannya apalagi kalau menggambar ke sini ya, kelihatannya kan membelok. Padahal kan ini sebenarnya tegak lurus ya. Nah, itu ada terjadi perbedaan cara pandang di sini ya. Hanya cara pandangnya saja sehingga seakan-akan benda di sini membelok ya atau mengecil ke sini. Tapi pada akhirnya kan enggak ya. Pada akhirnya enggak. Baik. Jadi tahapannya untuk membuat dua titik hilang itu, ya pertama yang harus dibuat adalah garis horizonnya, ya garis hayalnya. Nah tentukan dulu kalau mau memakai sudut pandang mata burung maka horizon lainnya dikeataskan, ya agak mentok ke atas. Kalau kalau kita mau membuat perspektif dua titik hilang dengan sudut pandang mata normal, artinya objek yang di depan itu seakan-akan kita pandang dengan kita berdiri begini ya, maka horizon lainnya kita taruh di tengah-tengah kertasnya itu, taruh pada tengah-tengah layar ini, ya layar yang akan kita gambar atau tengah-tengah kertas ya. Kalau dia yang terakhir, kalau kita memakai sudut pandang mata kucing, maka horizon lainnya harus kita gambar agak ke bawah ya, agak ke bawah. Notok hampir bagian bawahnya gitu ya. Jadi turun ke bawah, kita gambar horizon lainnya di bawah. Baru setelah itu kita letakkan dua titik masing-masing ujung kiri dan ujung kanan. Ya, ini pasti ya. Ujung kiri dan ujung kanan usahakan yang paling ujung. Ada beberapa kalau memang objeknya agak besar, maka bisa jadi kita meletakkan dua titik horizon vanishing point ini di luar kertas, nggak masalah. Yang penting nariknya bisa gitu ya, dan konsisten terhadap titik itu antara kanan dan kiri gitu ya. Nah, jika menggambar ruangan, buatlah batas ruang itu dengan menarik garis dari kedua titik tersebut, ya dari kanan dan kiri. Baru setelah itu, setelah membuat titik kanan dan kiri, baru Anda menggambar gambar dasarnya itu, gitu ya, gambar bangunnya. Jadi ini ada apa aja? Misalkan objek gitu ya, maka Anda dekati dengan objek kotak itu ya, di kanan ataupun di kiri. Kemudian semua perspektif lainnya dalam gambar itu Anda sesuaikan dengan perspektif guideline ya. Untuk yang garis ke atas itu pastikan tegak lurus ya, kecuali memang barangnya miring ya. Nah itu beda lagi. Kalau pada kenyataannya dia ditaruh itu memang tegak lurus ya, di situ harus digambar tegak lurus ya. Kemudian baru setelah itu Anda detailing ya, menggambar dengan mengasih shadingnya, kemudian mendetailkan volumenya dan seterusnya. Ya, perhatikan proporsi dan perbandingan antara benda yang satu dengan benda yangnya, itu juga harus realistis ya. Meskipun mungkin kan nanti Anda semakin ke kanan atau semakin ke kiri, objeknya kan dibuat semakin kecil ya, mengikuti guidance line itu. Tapi jika objek itu berada pada satu tempat ya, jaraknya sama, maka atau antara depan sama belakang ya. Nah, Anda kan harus tahu proporsinya. Ya, kayak kemarin kita gambar tangan dengan orang yang di belakang, ya harus ikut proporsi yang ada gitu ya. Oke, bukan dari besar kecilnya, ya maksudnya bukan dari gambar itu harusnya lebih besar atau lebih kecil ya, tapi harus ikut dengan perspektif lainnya. Kalau ikut pada perspektif lain yang bagus, guideline yang tadi yang bagus, maka perspektif ini atau proporsi ini akan terbentuk dengan bagus juga dan realistis gitu ya. Baru setelah itu Anda mengarsir seperlunya untuk memberikan kesan 3 dimensi ya pada karakter-karakter itu. Nah ini contohnya yang digambar pada kampus Pens ya, gedung D4. Kalau Anda sudah pernah nyampe atau melihat kalau belum ya mungkin bisa melihat di internet ya.
Jadi gedung D4 itu kalau kita pandang dari pojok itu kira-kira semacam ini ya. Jadi titik hilangnya ini ditaruh di sini, atau mungkin ini bisa jadi di sini ya. Boleh titik hilangnya di luar sini. Tapi pastikan konsisten ya, semuanya ditarik ke sini dan di sini. Ya. Nah, semua objek itu mengikuti dua titik ini, dua titik hilang yang kanan dan kiri ini, semuanya ditarik. Ya, paling gampang kemarin bisa menggunakan apa? Benang karet itu ya. Anda bisa tarik begini dan seterusnya. Nah, yang ini ya ditarik ke sini, dari sini harus ditarik benang lurus ke sini sehingga dia benar-benar seakan-akan pas ya di sininya, nggak mengkok gitu ya, dan seterusnya. Ini pun begini, dari sini semua ditaruh ke sini. Ini sebenarnya ada guidance lainnya di sini, tapi dihapus ya karena sudah selesai menggambarnya. Nah, ini sebenarnya kurang detail juga ya, shadingnya Anda mestinya harus ditambah lebih detail ini ya. Nah, semacam ini kebanyakan juga banyak objek yang dari repetasi ya, atau diulang-ulang, repetisi ya. Misalkan bagian apa ini, jendela ya, bagian jendela di sini. Nah, ini kan sama ya antara tiang ini dan seterusnya sampai ke belakang ya. Oleh karenanya cara menggambar seperti yang saya ceritakan kemarin ya, cara menggambar sebuah tiang-tiang yang direpetisi ini agar dia bisa realistis, maka caranya adalah Anda menarik garis satu, yang pertama ya, satu dan dua, satu, kemudian dua. Nah, di gambar yang kedua ini Anda cari bagian tengahnya. Nah, setelah ketemu bagian tengahnya, Anda tarik dari ujung atas ke bagian tengahnya. Nah, jatuhnya garis lurus dari ujung atas ke yang yang dilewatkan bagian tengah dari gambar kedua ini, itulah tanda berikutnya atau bagian peletakan berikutnya untuk sesuatu yang direpetisi, yang diulang gitu ya. Begitupun selanjutnya, sehingga semakin ke sini akan nampak semakin rapat, tapi dalam sudut pandang mata itu akan terlihat lebih realistis ya, terlihat lebih sama. Anda akan, kalau kita gambar dengan jarak yang sama antara di sini dan sini, mestinya ini sama. Nah, ini kurang detail sebenarnya ya di gambarnya ini harusnya agak rapat di sini ya. Nah, itu tadinya Anda bisa menggambar bagian kedua, mengasih titik ya bagian kedua di bagian tengahnya, kemudian ditarik dari ujung atas ke bagian tengahnya ini sehingga jatuhnya itu pas pada tempat munculnya ini objek berikutnya gitu ya. Begitupun di sini, tarik dari sini. Nah, di sini kita gambar terus begitu ya sampai dia seakan-akan lenyap di sini ya. Oke, kira-kira begini. Yang lainnya begitu juga. Anda lihat contoh-contoh objek sederhana ini ya, ada limas, ada kotak kubus, ada balok, kemudian ada silinder di sini, semua ditarik ke ujung sini ya, mengikuti. Nah, menggambar limas pun begitu. Awalnya dia menggunakan perspektif menggunakan bantuan kotak ini atau kubus ya pertama, sehingga dia bisa mengira-ngira. Baru setelah guidance selanjutnya ini berhasil ditarik, baru dia menggambar limasnya begini ya. Oke, begitupun yang ini, yang tabung ini, dia pertama mestinya menggambar balok dulu ya, balok dulu. Setelah ini berhasil, nah balok itu yang dijadikan dasar untuk menggambar lingkaran di sini, lingkaran di sini, lingkaran di sini, dan di sini. Ya, setelah itu baru Anda tarik ke sini. Sehingga seakan-akan semakin ke sini semakin mengkerucut ya. Nah, itu karena perspektif mata saja. Tapi pada hakikatnya ini dan ini, antara depan dan belakang ini sama ya. Justru kalau kita gambar persis lebarnya di sini dan di sini, maka tidak realistis ya. Maka dia seakan-akan membesar gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk menggambar ini dan ini itu harus ikut pada garis tarik dari dua titik hilang ini. Ya, semuanya ya. Baik dari kiri dan dari kanan. Baik. Itu tadi yang mata burung ya. Jadi mata burung perspektifnya agak naik sehingga beberapa atap itu kelihatan. Jadi di sini vanishing point-nya di sini.
Ya, kira-kira di sinilah ya. Ya, sampai ke sini. Sorry bengkok. Ya, di sini ya. Nah, di sekitar sini semuanya ditarik ke sini, ya. Begini. Semuanya ini juga harus mengikuti garis di sini, ya. Semuanya harus konsisten pada dua titik ini, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang mata normal. Kalau sudut pandang mata normal tentu horizon line-nya atau garis hayalnya itu berada di tengah antara dua titik ini dan ini, kemudian ditarik garis lurus ya dari sini ke sini kayak ini. Nah, semacam ini ya. Kemudian setelah itu semuanya ditarik gitu, ditarik semuanya sama dengan tadi, cuman dia horizon line-nya turun ke tengah dari sini dan sini ya. Ini di sini ya mungkin ya, di sini dan di sini ya. Kemudian ditarik sini, set ya. Ya bengkok ya. Jadi semua mau menggambar ini dan sebagainya semuanya harus ditarik dulu ke sini. Nah, ya. Begitu ke atas. Jadi mungkin proporsinya kalau sudut pandang mata normal itu antara atas dan bawah hampir sama ya. Jadi nariknya bisa ke atas atau bisa ke bawah nanti semuanya. Jadi harus konsisten pada acuan garis ini sehingga nanti gambar kalian akan lebih realistis ya. Oke, itu untuk yang perspektif sudut pandang mata normal. Jadi tengahnya Anda tarik guidance line dari sini ke sini dan proporsinya antara atas dan bawah sama. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah perspektif mata kucing. Ya, ini sebenarnya kurang ke bawah ini. Sebenarnya yang paling bagus itu di sini. Ya, jadi di sini dan di sini. Nah, ini kurang Mas Yan. Ini di pertiga atau lorong di gedung D3 atau gedung D4 ya. Kemudian ini diibaratkan seakan-akan dia panjang banget ya ke sana ya. Nah, sebenarnya titik hilang itu tidak harus di dalam kanvas ini. Untuk bagian-bagian tertentu yang karena kan pandangan mata juga terbatas ya. Bisa boleh Anda taruh titik hilangnya di luarnya di sini. Ya. Sehingga lebih realistis mungkin ya untuk objek-objek yang yang tidak terlalu luas gitu ya. Jadi sehingga tidak sampai notok ke titik hilangnya di sini. Ya. Tapi dia masih punya space dan kita bisa memotretnya sampai mungkin ujung sini. Ya, ujung separuh sini. Tidak sampai menghilang begini. Ya, kecuali untuk memang lorongnya ini panjang banget gitu ya, sampai benar-benar kita nggak kelihatan antara kanan dan kirinya. Sampai benar-benar terjadi titik hilang. Tapi kalau enggak, Anda bisa menggunakan dua perspektifnya ini, dua titik hilangnya ini di luar kanvas. Ya. Nah, ini contohnya beberapa yang seperti yang saya katakan tadi, untuk membuat tabung, Anda bisa membuat kotaknya dulu sehingga bisa lebih gampang mengikuti guidance line-nya di sini. Ya. Oke. Ya, yang ini ya. Ya. Oke. Kemudian ini contoh dalam menggambar dua perspektif hilang. Saya play dulu. Oke. Hello and welcome back to part 2 of Two-Point Perspective video tutorial brought to you by thevirtualinstructor.com. Kelihatan ya? Sebentar. Nah ini ya. Nah ini pakai penggaris ya. Pertama titik kiri dan titik kanan. Ini yang apa ini? Yang normal ya. Perspektif titik hilang sudut pandang mata normal. Alhamdulillah. Oke. Jadi semuanya ditarik ke sini ya. Ini contoh di jalan ya. Saya percepat aja. Ya. Semuanya ditarik ke kiri dan ke kanan. Ya. Ini gambar dasarnya ya. Gambar dasarnya. Tapi setelah itu Anda harus detailing ini.
detailing. Ya, semuanya ditarik ke kanan dan ke kiri. Perspektif nih. Ya. Begitupun yang di sini ya. Semuanya ditarik ini. Dari setelah objek-objeknya selesai semua, garis garis bantunya ini dihilangkan, dihapus. Baru Anda gambar secara detail ya, antara kanan dan kirinya. Oke, tuh kira-kira contoh menggambar dua perspektif titik hilang pada sudut pandang mata normal. Kalau pada sudut pandang mata kucing, maka horizon line-nya ini mana? Bentar, pointernya. Horizon line-nya ini ya, yang ditinggikan. Kalau perspektif mata titik kucing, maka kita perspektif line-nya ini atau horizon line-nya itu diturunkan. Jadi sama dengan yang kemarin ya. Nah, oke. Ini untuk yang offline ya. Biasanya mahasiswa saya suruh untuk membuat gedung pens ya, yang paling gampang, yang paling mudah digambar adalah gedung D4 itu ya, karena dia menjulang ke kiri dan kanan meskipun tidak begitu panjang ya ke kanan dan ke kirinya, dan horizon lainnya kelihatan gitu ya di sini ya, karena di kanan kirinya masih sepi bangunan gitu ya. Jadi kita bisa benar-benar melihat horizon lainnya di sini. Nah, dari sini ke sini ya. Nah, tapi karena kalian di rumah masing-masing, maka coba cari pemandangan atau objek yang kira-kira hampir menyamai ya, yang bisa kita ambil dari sudutnya dan itu panjang begitu ya. Ya tidak harus bangunan, bisa jadi objek apa ya sekitar ya. Terserah, yang penting kita bisa buat objek sebagai praktikum atau percobaan menggambar perspektif dua titik hilang ya. Nah, kalau ini kan di mana nih titik ininya, titik hilangnya? Di sini, di luar kanvas ya. Di sini mungkin ya. Yang bisa ditarik dari sini ke sini atau mungkin di sini ya. Tarik di sini. Ketemunya di mana nih? Kita bisa tarik dari sini dan dari sini. Nah, ketemunya mungkin di sini ya. Nah, kalau sudah ketemu di sini dan di sini, maka semua objek yang ada, baik yang mau kita gambar ini, yang kecil semuanya harus mengikuti dua titik hilang itu. Ya, baik, dari sini ada yang ditanyakan untuk praktikum hari ini, untuk workshop hari ini? Ada? Gimana? Ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kalau kenapa? Bisa, Pak. Oke. Baik, kalau bisa silakan Anda coba ya. Anda coba di rumah. Anda bisa lihat apa aja yang di sekitar ya, yang sekiranya bisa Anda jadikan objek menggambar perspektif dua titik hilang ya. Setelah itu Anda implementasikan dalam kertas. Kalau Anda pakai manual, boleh juga pakai Wacom, terserah. Silakan pakai dua titik hilang itu, kemudian Anda tarik semuanya garisnya ke situ. Objeknya Anda attach ya, Anda masukkan di situ, detailing sampai dia benar-benar berupa objek 3D ya, yang bisa kita lihat. Oke? Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pengantar.